Shalom, selamat pagi saudara. Dimanapun saudara berada, mari berikan tepuk tangan buat Tuhan dan berikan tos kepada kiri kanan saudara. Dan kita mau percaya pada pagi hari, kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuji Tuhan, kita mau sama-sama menyiapkan hati kita untuk menerima segala sesuatu yang baik daripada Tuhan. Amin. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Engkau sangat baik Tuhan, Engkau luar biasa dalam hidup kami. Semua yang kami miliki berasal daripadamu. Untuk itu kami mau kembalikan segala hormat, pujian, syukur, kemuliaan bagi Raja di atas segala Raja, Yesus Kristus. Tuhan, semua yang ada di rumah boleh bangkit berdiri, kasih tepuk tangan. Yes, because we are a friend of God. Kita adalah sahabat-sahabatnya Tuhan, amin. Amin. Yeay, come on singing. Start singing, who am I? Who am I that you are mindful of me? That you hear me when I call. when I call. Is it true that you are thinking? Is it true that you are thinking of me? How you love me? How you love me? It's amazing. It's amazing. I am a friend of God. Come on, sing it. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. I am a friend of God. 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 He calls me friend. Who am I, Lord? Who am I that you are thinking of me? That you hear me. That you hear me Every time when I call. Is it true that you are thinking of me? How you love me. How you love me? Come on, just singing. It's amazing. It's amazing. It's amazing. It's amazing. Shout it out. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. Everybody singing, I am. I'm a friend of God. Yes, I am. I'm a friend of God. And you're a friend of God. He calls me friend. God Almighty. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. Come on, just singing, God Almighty. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. You are God Almighty. Yeah. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. God Almighty. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. I am a friend of God singing. I'm a friend of Yeah, come on, just singing. I am a friend of God. Yeah, I am a friend of God. He calls me friend. For I know I am a friend of God, and you are a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. I am a friend of God. I am a friend of God. You are a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. Thank you, Jesus. Dimanapun saudara, berikan Thank you, tepuk Jesus. sorak-sorai sekali lagi buat Tuhan saudara. Amin. Thank you, God. Kalau Engkau sanggup menyembuhkan wanita yang pendarahan selama 12 tahun.
Engkau sanggup melakukan perkara yang besar di tengah-tengah kami. Kuasa-Mu terlebih besar, janji-Mu terlebih besar. Come on church, angkat hati kita lebih sungguh lagi. Let's worship Jesus, let's worship God today. Singing kuasa-Mu terlebih besar Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar. This is our faith in you God. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, penolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Yes God, thank you Jesus. Hanya Kau Tuhan penolongku, Yang selalu setia, yang selalu setia menjagaku. Ini iman kami Tuhan Yesus. Janji-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Dengan segenap iman sama-sama katakan, Sungguh ku percaya, sungguh ku berserah. Kamu singing. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. tak pernah Terlambat janji-Mu. janji-Mu ya Tuhan, Pulihkan hidupku, pulihkan hidupku. Mari angkat kedua tangan kita sama-sama katakan, ku percaya. ku percaya. Kau bekerja, Kau bekerja, mendatangkan kebaikan di hidupku. ku percaya, Ku percaya, kau bekerja, Kau bekerja, mendatangkan kebaikan mendatangkan. Kamu siapa mendatangkan kebaikan, mendatangkan Jesus. Kau hadir di setiap langkahku. Yes, you are. Ku percaya di dalam tangan-Mu selamanya. Engkau setia. Engkau setia. Dan kini kami angkat tinggi Tuhan. Kan ku angkat tinggi tanganku, Angkatku berserah. tanda ku
setia. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadiratmu. Sebuktikan Engkau setia. Yes, you are. Ku angkat. Kan ku angkat tinggi tanganku. Tandaku berserah kepadamu selamanya. Yesus setia. Mari berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Kau hadir di setiap langkahku. Di setiap langkahku. Aman di dalam hadiratmu. Thank you God. Selamanya Engkau setia. Engkau setia. Ku angkat. Dan ku angkat tinggi tanganku. Tandaku berserah kepadamu selamanya. Engkau setia. Kan ku angkat tinggi, kan ku angkat tinggi. Dan ku angkat tinggi tanganku. Tandaku berserah kepadamu selamanya. Yesus setia. Yesus Tuhan. Oh Yesus Tuhan. Oh Lord Jesus. Yesus setia. Yesus setia. Oh Lord Jesus. Oh Lord. Selamanya setia. Kan ku angkat tinggi tanganku. Tandaku berserah Kepadamu selamanya. Engkau setia. Untuk selama-lamanya kesetiaan-Mu. Amin. Dengan percaya diri Tuhan, kami akan angkat tangan kami. Because we know that you are already there. We thank you God for this amazing life. We thank you God for this amazing love. In Jesus' name, we adore you Holy Spirit. Semua yang sayang sama Tuhan Yesus, yang cinta sama Tuhan Yesus, everybody say Amen. Thank you so much God. Pagi hari ini jemaat Tuhan, kalau saudara punya pokok doa pagi hari ini, mari kita mau berdoa bersama-sama pagi hari ini. Tidak jemu-jemunya, saya ingin berdoa bagi saudara untuk kita menguatkan diri kita masing-masing pada pagi hari ini. Saya mau berdoa buat saudara, apapun pergumulan saudara, mari kita percaya bahwa Dia Allah yang selalu mendengar setiap doa-doa kita. Ada kuasa di dalam doa saudara. Mari kita mau berdoa bersama-sama pagi hari ini.
Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini hamba datang ke hadirat-Mu mengucap syukur, membilang banyak terima kasih Tuhan untuk seluruh penyertaan Tuhan yang sungguh sempurna bagi kami pribadi lepas pribadi. Pada pagi hari ini, pada minggu hari ini Tuhan, kami sungguh yakin dan percaya bahwa Engkau Allah ada di tengah-tengah kami. Dan kami sungguh yakin dan percaya Engkau siap untuk menjawab setiap doa-doa kami. Apapun yang menjadi pergumulan kami Tuhan, kami taruhkan ke dalam tangan Tuhan Yesus. Pagi hari ini hamba khususnya berdoa bagi setiap kami yang mau untuk terus dekat kepada Tuhan Yesus, mau terus mengenal akan Tuhan kami, sehingga kami percaya Tuhan dengan iman kami bahwa Engkau Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami, sehingga kami tidak goyah, iman kami tidak goyah akan situasi yang terjadi di sekeliling kami, even though itu pandemi, kesakitan, ekonomi, terguncang, apapun itu tidak menghalangi kami, tidak menghentikan kami untuk terus percaya kepada Engkau Tuhan Allah kami. Engkau berikan kami kekuatan untuk kami terus bisa berlari bersama dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Kami mau percaya bahwa Engkau Allah yang selalu bersama dengan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah damai sejahtera dan sukacita itu turun meliputi setiap hati kami pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi. Apa kabar semuanya yang ada di rumah? Mungkin saudara yang ada pagi hari ini, ada sebelah kiri kanan saudara nonton sama-sama, saudara kasih tos dan katakan, saya luar biasa. Haleluya. Pagi hari ini saya berharap saudara tetap sehat, saudara tetap ceria, saudara tetap bersyukur, dan tetap sebagai umat yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita mau selalu setia untuk bersama-sama beribadah di hari Minggu pagi. Nah, pagi hari ini seperti biasa kami memiliki pengumuman, dan tidak jemu-jemu kenapa saya menginformasikan pengumuman ini supaya saudara bisa untuk terus mengingat kegiatan-kegiatan yang ada di gereja kita. Tugas mungkin saudara bisa memberikan informasi kepada rekan, keluarga atau teman visi yang kami punya di pelayanan kami. Dan kami memiliki rumah pemulihan Victoria Outreach yang seperti saudara tahu bahwa rumah pemulihan kami ini dikhususkan untuk pria dan wanita dewasa. Kami menjangkau orang-orang yang terluka, khususnya mereka pecandu narkoba, kenakalan remaja, pergaulan bebas, prostitusi, apapun itu saudara yang membutuhkan pemulihan. Kami memiliki program selama 1 tahun, dan kami berdoa untuk setiap saudara membantu kami untuk men-share setiap pengumuman yang kami punya ini, khususnya untuk rumah pemulihan ini. Dan rumah pemulihan kami ini adalah gratis saudara. Yang berikutnya kami juga memiliki leadership home class khusus untuk kepemimpinan di home yang diadakan setiap hari Minggu jam 5 sore di Jalan Garuda nomor 85. Dan juga kami memiliki doa bersama yang diadakan setiap hari Senin. Saudara catat baik-baik, setiap hari Senin jam 7 malam melalui aplikasi Zoom, dan aplikasi Zoom akan di-share setiap hari Senin sebelum acara doa dimulai. Jadi saudara bisa terlibat di dalam acara doa ini, saudara bisa mengajak keluarga saudara, mari kita berdoa bersama-sama untuk bangsa dan negara kita tercinta Indonesia. Kita juga memiliki pelayanan live group atau komunitas sel yang diadakan, dan khusus untuk di live group Bandung Timur, kami sudah melakukan live group secara onsite, jadi bisa bertemu muka dengan muka yang biasa diadakan di Jalan Nanas, dan itu diadakan setiap hari Rabu jam 7 malam. Saudara yang punya rumah dekat dengan situ, saudara bisa bergabung bersama-sama. Dan berikutnya ada event internasional, yaitu UWIM and Gang Girls Convention yang diadakan tanggal 15 sampai tanggal 19 Maret. Saudara bisa melihat informasi lebih lanjut di sosial media kami. Dan berikutnya yang terakhir, jika saudara memiliki pokok doa atau saudara memiliki kesaksian atas terjawabnya doa pokok doa saudara, saudara bisa mengirimkan melalui sosial media kami di Instagram ataupun melalui Facebook, di Messenger atau direct message-nya dengan format nama saudara, juga pokok doa saudara, atau nama saudara, juga testimoni singkat atau kesaksian singkat tentang apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan saudara. Kami akan membacakan setiap testimoni saudara sehingga bisa memberkati jemaat yang lain. Amin. Dan pagi hari ini saudara siap untuk memberi kepada Tuhan. Pagi hari ini saudara sudah siap?
saya mengajak saudara untuk membuka di Lukas 19. Ini cerita yang sangat familiar. Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Kenapa saya suka baca yang sangat panjang? Supaya saudara mengerti ceritanya. Kenapa bisa terjadi cerita-cerita seperti ini. Supaya saudara tidak salah ya. Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Cerita perikop berkata tentang Sakeus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Berarti Sakeus ini orang yang kaya, saudara, dia kaya raya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Ayat 4-nya, maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Saudara melihat di sini bahwa Sakeus dia punya satu kerinduan untuk mengetahui siapa sih Yesus. Artinya bahwa dia sudah pernah mendengar Yesus itu siapa, sudah pernah mendengar mujizat-mujizat yang dikerjakan oleh Yesus. Ayat yang kelima, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Ayat yang ke-6, lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Ayat 8, tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dalam cerita Sakeus ini, mungkin saudara sudah pernah dengar cerita ini di sekolah minggu atau di khotbah-khotbah, tapi ini mengingatkan kita bahwa perjumpaan Sakeus, kerinduan Sakeus untuk berjumpa dengan Kristus membuat dia melepaskan apa yang menjadi kebanggaan dia. Dia memberikan seluruh hartanya yang menjadi pride-nya dia, menjadi kebanggaannya dia. Ini mau kita pelajari, kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Bahwa jika kita mengalami Kristus, kita akan dengan mudah, saudara, untuk memberikan apa yang paling susah kita berikan. Coba kita cek diri kita, apa yang paling susah kita berikan kepada Tuhan kita. Dan pagi hari ini, saya mau mengajak saudara untuk mari kita setia untuk memberikan persembahan persepuluhan kita. Terkadang susah bagi kita untuk memberikan mungkin 10% dari penghasilan kita karena kita berpikir, wah itu terlalu banyak. Atau persembahan karena mungkin saudara berpikir bahwa keadaan lagi sulit, susah bagi saya untuk memberikan. Tapi kalau kita mengalami Kristus seperti Sakeus ini, gampang sekali kita untuk belajar untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan kita. Saudara bisa memberikan melalui layar, saudara bisa melihat nomor rekening yang tertera di layar untuk saudara memberikan perpuluhan saudara, untuk memberikan persembahan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus buat setiap jemaat-Mu Tuhan. Hamba berdoa Engkau berikan pengertian bagi setiap jemaat-Mu Tuhan dalam hal memberi ini Tuhan Yesus. Engkau berkata bahwa ini adalah satu perintah di mana setiap orang yang percaya kepada Engkau telah memberikan contoh untuk memberi yang terbaik. Dan pagi hari ini aku berdoa Tuhan Yesus, biar setiap benih yang sudah ditaburkan ini Tuhan Yesus, setiap jemaat-Mu mengerti apa yang mereka lakukan Tuhan Yesus. Bukan hanya sekedar memberikan, bukan serta jumlah yang diberikan, tetapi tingkat pengertian memberi itu yang mereka terus di-upgrade, terus dikembangkan Tuhan Yesus. Belajar memberikan dengan sukacita, belajar memberikan karena mereka mengalami Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih banyak Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa, haleluya. Amin. Shalom. Jemaat Victory Outreach Bandung, Victory Outreach Center Papua, dimanapun saudara berada di seluruh Indonesia,
Sungguh sukacita, saya merasa bersyukur sekali bisa kembali bertemu dengan saudara meskipun hanya lewat ibadah online. Tapi kita mau percaya bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas oleh apapun. Izinkan pertama-tama saya mengucapkan rasa syukur saya kepada Tuhan Yesus Kristus untuk keselamatan yang diberikan hingga saya ada hingga saat ini. Karena pengampunan Tuhan, penyertaan Tuhan yang selalu sempurna atas kehidupan saya. Saya juga bersyukur atas kehidupan Pastor Sony, juga Sister Julie sebagai founder dari pelayanan Victory Outreach Internasional. Saya bersyukur untuk kesetiaan mereka menangkap visi Tuhan di seluruh dunia. Lalu juga saya bersyukur atas kehidupan gembala saya yang luar biasa, Pastor Jeffrey, juga Sister Ike, dua orang yang sangat menginspirasi bagi saya, gembala yang luar biasa, yang tidak pernah menyerah atas kehidupan saya. Saya juga bersyukur untuk para pemimpin di gereja, para pemimpin di rumah pemulihan Victory Home, untuk para jemaat yang tetap setia, dan untuk keluarga, untuk orang tua, untuk adik kakak, dan terlebih saya bersyukur atas kehidupan suami saya, untuk Gary. Terima kasih untuk supportnya selama ini, sehingga saya bisa tetap melayani. Semuanya karena kamu yang terus dukung saya. Amin. Mari kita masuk ke pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya ingin sedikit berbagi tentang ilustrasi tentang naik kendaraan. Saya bisa pastikan untuk setiap saudara mungkin sudah sering bahkan naik kendaraan umum. Ketika saudara naik kendaraan umum, entah itu angkot, entah itu pesawat terbang, entah itu kapal apapun, lewat darat, laut, udara. Ketika saudara naik, apakah saudara menanyakan siapa nama pengemudinya? Atau saudara mungkin kenalan dulu? Atau mungkin saudara tanya surat-surat berkendaraan yang lengkap atau tidak? Saya rasa tidak. Atau ketika saudara masuk ke dalam sebuah gedung, apakah saudara tanya arsiteknya siapa? Sehingga saudara bisa percaya masuk ke dalam gedung tersebut tidak akan runtuh. Saya rasa juga tidak. Atau ketika saudara tersesat, saudara bertanya kepada orang sekitar, kemana jalan yang harus saudara lalui, alamat yang saudara sedang tuju. Saudara juga tidak berkenalan dulu, bukan? Jadi saya rasa saudara juga tidak akan menanyakan hal tersebut. Lalu pertanyaannya, mengapa kita bisa begitu percaya kepada manusia yang terbatas? Tetapi kita terkadang seringkali kita tidak percaya kepada Allah kita yang mengetahui sampai kedalaman hati kita. Bahkan di Mazmur tertulis, dialah yang menenun kita dari dalam kandungan ibu kita. Berarti bisa dipastikan dia satu-satunya pribadi yang sangat mengenal. Mari saat ini kita akan belajar dari seorang tokoh Alkitab yang luar biasa, di mana kita belajar bahwa dia memiliki iman yang luar biasa. Kita akan belajar dari Abraham, yang kita tahu bahwa Abraham disebut sebagai bapak orang percaya. Adapun Abraham juga melewati ujian-ujian di dalam hidupnya, sehingga akhirnya dia memiliki titel sebagai bapak segala orang percaya. Mari kita ajak saudara untuk, saudara boleh ambil Alkitab saudara, kita sama-sama buka di Ibrani 11. Ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Saya tunggu saudara untuk bisa ambil handphonenya mungkin, ambil Alkitabnya untuk kita sama-sama baca ayat tersebut. Ibrani 11, ayat pertama sampai yang ketiga. Saudara sudah dapat? Sudah dapat, saudara bisa kasih tanda lewat live chat yang ada, saudara bisa mengaminkan, saudara bisa kasih emoticon apa saja. Mari kita sama-sama baca bersama. Ibrani 11 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Dengan perikop saksi-saksi iman. Iman adalah iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Mari kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan.
Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu kami ke depan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah setiap apapun yang kami dengar, apapun yang keluar dari mulut hamba-Mu ini, biarlah hanya nama-Mu saja yang ditinggikan dan diagungkan Tuhan. Berdaulat penuh Tuhan melalui acara pagi hari ini, dan biarlah Roh Kudus bekerja seluas-luasnya di hati para jemaat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita seringkali mendengar tentang cerita tokoh Alkitab Abraham tersebut, mungkin di sekolah minggu, mungkin di pemberitaan firman yang lain, atau saudara baca sendiri di Alkitab. Kita melihat bagaimana Tuhan menguji keimanan Abraham. Dan setiap kita yang menjadi orang Kristen, menjadi pengikut Kristus, kita percaya bahwa Tuhan akan menguji setiap kita, sehingga akhirnya kita akan dimurnikan. Amin. Tuhan berfirman pada saat itu kepada Abraham. Cerita awalnya untuk Abraham bisa pergi keluar dari tempat tinggalnya sebelumnya. Kita mau sama-sama buka di Ibrani 11, kita lanjut ayat ke-8 sampai ayat ke-10. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Tuhan berfirman pada saat itu kepada Abraham untuk Abraham pergi dari negerinya, dari sanak saudaranya, dari ke negeri yang Tuhan tunjukkan. Ada juga di Kejadian 12, Tuhan tidak memberitahu pada saat itu kemana Abraham harus pergi. Juga Tuhan tidak menyebutkan nama negerinya pada saat itu. Mungkin Abraham bertanya-tanya, mungkin di dalam hatinya, kenapa Tuhan? Kenapa saya harus pergi Tuhan? Dan tentu saja pada saat itu juga belum ada GPS yang bisa membantu seperti saat ini kita mencari alamat atau kita mau pergi suatu tempat, kita akan dengan mudah dibantu oleh GPS untuk kita bisa sampai ke tujuan. Pada saat itu, Abraham tidak memilikinya. Tetapi kita baca di firman Tuhan, Abraham taat. Ketaatannya mengalahkan logikanya. Dia sepenuhnya percaya kepada Tuhan, percaya kepada penyertaannya Tuhan. Seringkali kita sebagai manusia, ketika Tuhan memerintahkan kita melakukan sesuatu, bisa itu lewat firman Tuhan, mungkin itu lewat orang tua kita, atau lewat pemimpin kita, lewat pastor kita. Kita pikir banyak hal. Apalagi ketika Tuhan perintahkan kita untuk keluar dari zona nyaman kita, keluar dari kedagingan kita, keluar dari masa lalu kita, akan berat untuk kita lakukan. Akan banyak argumen karena rasa tidak enak ini Tuhan ketika saya harus keluar, atau takut, atau mungkin kita juga khawatir. Tapi saya harus beritahu saudara bahwa Dia, Allah yang menyertai kita di masa lalu kita, adalah Allah yang sama, yang akan terus menyertai kita hari ini, esok, dan selanjutnya. Meskipun sakit prosesnya, meskipun tidak nyaman, tetapi selalu percaya bahwa Tuhan yang akan terus memberikan setiap kita kekuatan. Mungkin saat ini saudara ada di tempat atau lingkungan yang tidak saudara harapkan. Mungkin saudara ada di home pada saat ini, merasa ini bukan tempat yang tepat untuk saudara, karena saudara tidak suka dengan prosesnya, karena dagingnya terus dikikis. Tapi izinkan saya memberitahu bahwa orang hebat lahir dari zona, ketika dia keluar dari zona nyaman. Zona tidak nyaman akan terus membentuk setiap kita, memproses setiap kita menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa di dalam Tuhan. Jika saudara ragu dengan penyertaan Tuhan, boleh izinkan saya mengingatkan saudara bagaimana Tuhan terus menyertai kita di masa lalu kita. Saya tidak tahu dengan saudara, tapi saya sungguh merasakan saya ada hingga saat ini. Semua karena kemurahan Tuhan. Sekali-kali firman Tuhan bilang, Dia tidak pernah membiarkan kita, dan sekali-kali Dia tidak pernah meninggalkan kita. Wow, katakan sama-sama, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kembali ke cerita Abram. Abram dan Sarai sudah lanjut usianya ketika Tuhan berfirman bahwa keturunannya akan menjadi sangat banyak seperti bintang di langit dan pasir di tepi laut. Dapat kita bayangkan betapa banyaknya, tidak terhitung banyaknya
bintang di langit, banyaknya pasir. Setelah itu tertulis firman Tuhan, lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai sebuah kebenaran. Ketika kita percaya kepada Tuhan, percayakan janji-janjinya Tuhan, maka kebenaran itu akan menjadi bagian kita. Percaya akan terjadi pemulihan dalam kehidupan kita di segala aspek, di dalam keluarga kita, di dalam perekonomian kita. Kita percaya, maka pemulihan akan menjadi bagian kita. Katakan amin. Adapun untuk mendapatkan janji Tuhan, jelas ada proses juga yang harus kita lewati. Tahun demi tahun, Abram dan Sarai belum juga menerima janji Tuhan. Perlu kesabaran, saudara, untuk kita akhirnya bisa menerima janji Tuhan. Mari mereka tidak kunjung mendapatkan keturunan, yang ada mereka semakin tua, semakin tampak mustahil mereka menerima janji Tuhan. Seolah-olah sudah tidak ada tanda Tuhan akan memberikan janjinya. Seolah-olah seperti semuanya tetap sama, sepertinya pandemik ini berlangsung sudah terlalu lama, sepertinya suami saya tidak berubah setelah sekian lama, sepertinya anak saya tetap sama, sepertinya pemulihan keluarga saya semakin jauh dari yang saya harapkan, sepertinya keuangan tidak menjadi lebih baik, seperti semakin sulit mendapatkan pekerjaan, semakin kesendirian ini sudah terlalu lama, rasanya sudah ingin menyerah, tetapi tetap percaya. Semua ada di dalam kendalinya Tuhan. Bersabar, saudara, perlu proses yang harus dilewati. Janji Allah mempercayai apa yang tidak terlihat oleh mata dan logika kita, tetapi mempercayai apa yang terlihat oleh iman. Ingat, saudara, waktu kita bukan waktunya Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik bagi kita. Dia akan memberikannya tepat pada waktunya. Dan saat menunggu waktunya Tuhan, tetap lakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Jangan potong prosesnya. Jangan inginkan sesuatu yang instan. Bukan kami instan juga perlu proses supaya akhirnya kita bisa nikmati. Tetap tekun dan taat. Tetap membaca firman Tuhan dan tetap lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetap mendengarkan apa yang pastor saudara katakan, tetap menyembah dan memuji Tuhan, meskipun mungkin air mata terus mengalir. Tetap berdoa, meskipun sudah tidak mampu untuk berkata-kata. Tetap setia beribadah meskipun online. Tetap setia memberi meskipun kurang. Tetap mengasihi dan tetap mengampuni meskipun disakiti. Tetap lakukan bagian saudara sebagai pengikut Kristus. Tetap lakukan benar untuk setiap apapun yang sudah saudara pelajari sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Lalu Tuhan kembali menampakkan dirinya kepada Abram. Pada saat itu Tuhan merubah nama Abram menjadi Abraham, yang artinya bapa sejumlah besar bangsa. Sarai juga Tuhan ganti namanya menjadi Sarah, yang artinya ibu dari bangsa-bangsa. Nama sama dengan identitas. Tapi pada saat itu bagaimana mungkin Abraham menjadi bapa sejumlah bangsa yang besar? Pada saat itu satu orang pun mereka belum punya. Bagaimanapun mungkin Sarah bisa menjadi ibu segala bangsa. Mereka belum ada keturunan. Tetapi di sini kita belajar bahwa iman jelas adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Mereka terus perkatakan janji Tuhan atas kehidupan mereka. Ketika kita masuk ke dalam rencana Tuhan, ketika kita menjadi manusia yang baru masuk ke dalam janji-janjinya Tuhan, maka identitas setiap kita Tuhan ubahkan. Kita yang dulu hidup di dalam kegelapan, Tuhan ubahkan. Kita menjadi ciptaan baru, setiap kita menjadi anak-anak yang terang, menjadi pewaris kerajaan Allah, menjadi imamat yang rajani. Itu adalah identitas kita sekarang. Apapun yang sudah saudara lakukan di masa lalu, seberapa besar kesalahan saudara, seberapa banyak dosa yang sudah kita lakukan, pakai identitas baru kita sebagai anak Allah. Perkatakan janji-janji Tuhan dalam kehidupan saudara, supaya telinga saudara mendengarnya, supaya iman
timbul, iman tumbuh. Jangan izinkan telinga saudara mendengar hal-hal yang negatif, karena itu yang akan melimahkan iman kita. Katakan hal-hal positif tentang orang-orang di sekitar saudara. Katakan, suami saya bertanggung jawab. Katakan, istri saya bijak. Katakan, anak saya punya masa depan yang indah. Katakan, keluarga saya diberkati. Katakan, toko saya akan datang banyak pelanggan. Katakan, promosi saya akan segera datang. Untuk yang single, saudara bisa katakan, saya akan menikah. Amin. Terus perkatakan, supaya iman kita semakin teguh di dalam Tuhan. Kita lanjut baca firman Tuhan di Ibrani 11, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat. Karena ia menganggap dia yang memberi janji itu setia. Itulah sebabnya, maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, yang tidak terhitung banyaknya. Kita tahu saat Sarah hamil, Sarah dan Abraham sudah tidak muda lagi. Akhirnya Sarah melahirkan Ishak, tapi kita bisa lihat di sini bahwa Tuhan setia. Tuhan yang memampukan Sarah dan Abraham menerima janji Tuhan. Tuhan yang memberikan janjinya kepada Abraham dan Sarah adalah Tuhan yang sama juga yang memampukan mereka. Tuhan pula yang memperlengkapi setiap kita untuk kita bisa menerima janji-janji Tuhan. Melewati setiap proses yang ada, Tuhan pula yang memperlebar kapasitas kita untuk menerima setiap janji Tuhan. Seolah-olah mungkin kita pikir kita tidak berdaya. Seringkali kita pikir, tidak mungkin Tuhan memberikan janji ini kepada saya. Saya nggak sanggup Tuhan. Saya siapa Tuhan? Janji Tuhan terlalu besar untuk saya. Ini sudah cukup terlambat Tuhan, sudah tidak mungkin Tuhan. Tapi izinkan saya memberitahu saudara bahwa janji Tuhan lebih besar dari apapun. Janji Tuhan melampaui apa yang saudara atau orang lain pikirkan. Janjinya lebih besar dari masa lalu saudara. Tetap percaya, lewati prosesnya, dan Tuhan yang akan membuat saudara sanggup menerimanya. Jangan batasi kuasa Tuhan dengan apa yang kita lihat oleh mata jasmani kita saat ini. Janji Tuhan akan tergenapi dalam kehidupan saudara. Kita bisa melihat bahwa Dia Allah yang berjanji dalam kehidupan kita. Dia juga Allah yang akan memperlengkapi setiap kita. Dia yang akan terus memampukan saya dan saudara. Tidak peduli jatuh bangun yang kita lewati, tidak peduli dengan kesalahan kita, tapi Dia Allah yang akan terus bersama-sama dengan kita. Janjinya iya dan amin untuk kehidupan setiap kita. Apapun yang saat ini Tuhan sudah janjikan dalam kehidupan saudara, apapun yang Tuhan sudah katakan, apapun yang sudah saudara dengar, Tuhan akan genapi. Tetap pegang itu sebagai janji yang akan kita terima. Iman kita Tuhan terus akan uji, supaya setiap kita akan dimurnikan, sehingga akhirnya kita akan menjadi dampak. Di Ibrani 11, ayat 17 sampai 19. Karena iman, maka Abraham tak kala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan kepadanya. Telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Proses Abraham belum selesai. Abraham kembali diuji imannya oleh Allah. Setelah akhirnya Abraham menerima Ishak sebagai janji Tuhan, lalu Ishak tumbuh, tetapi Tuhan meminta Abraham untuk mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran. Dan kita lihat lagi di sini, iman Abraham diuji, tetapi Abraham tetap taat. Dia kembali taat
Karena begitu besarnya rasa percaya Abraham kepada Tuhan, Abraham percaya bahwa Tuhan akan tetap menggenapi janjinya kepada Abraham dan Sarah. Tapi kita di sini lihat, Ishak tetap hidup. Dan benar janji Tuhan dalam kehidupan Abraham dan Sarah digenapi. Tuhan memurnikan Abraham dan Tuhan juga rindu memurnikan setiap kita. Tuhan harus tetap jadi yang terutama di dalam kehidupan kita. Sama seperti Abraham ketika diberikan Ishak, Tuhan ingin menguji apakah Abraham lebih mengasihi Tuhan daripada mengasihi Ishak. Hati-hati saudara, ketika Tuhan sudah menjawab doa-doa saudara, ketika Tuhan sudah menggenapi janji atas kehidupan saudara, apakah saudara tetap mengasihi Tuhan melebihi apapun? Karena seringkali ketika kita menerima janji Tuhan, kita menerima berkat yang Tuhan sudah limpahkan, kita lebih mengasihi berkatnya daripada sang pemberi berkat. Jangan sampai berkat yang Tuhan sudah berikan menjadi berhala di dalam kehidupan kita. Apakah kita lebih mengasihi berkatnya? Apakah kita lebih mengasihi uang yang sudah Tuhan berikan? Apakah kita lebih mengasihi pekerjaan yang sudah Tuhan berikan? Apakah kita lebih mengasihi jabatan? Apakah kita lebih mengasihi anak kita? Apakah kita lebih mengasihi pasangan kita? Dan hati-hati saudara, apakah saudara juga lebih mengasihi pelayanan daripada Tuhan sendiri? Pastikan kita tetap menjadikan Tuhan yang pertama dan yang terutama di dalam kehidupan kita. Dari iman Abraham kita belajar, iman tanpa pengujian tidak terbukti kualitasnya. Sebagai anak-anak Tuhan, jika kita diizinkan untuk masuk ke dalam sekolah iman, kita diizinkan masuk ke dalam pergumulan, kita diizinkan masuk ke dalam tantangan, ke dalam penderitaan, melalui itu semua, kualitas iman kita akan teruji dan buah iman akan menjadi nyata dalam kehidupan kita. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman tersebut pada hakikatnya adalah mati. Jika kita dikasihi Tuhan, maka setiap hal yang tidak beres di dalam kehidupan kita akan Tuhan bereskan. Salah satunya dengan pengujian iman, pergumulan, tantangan, dan kesulitan-kesulitan yang Tuhan izinkan sedang kita alami saat ini. Kita akan dimurnikan sehingga kita akan menjadi anak-anak Allah yang menjadi dampak dimanapun kita berada. Apapun fase kehidupan saudara saat ini, tetap miliki iman yang benar di dalam Tuhan, tetap lakukan kebenaran firman Tuhan, tetap menjadi anak-anak terang dengan identitas saudara yang baru ketika saudara sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Miliki iman seperti Abraham, tetap percaya kepada janji-janjinya Tuhan. Lakukan apapun yang Tuhan tantang saudara lakukan dan berhenti lakukan apa yang Tuhan mau saudara berhenti lakukan. Mari saudara, saya terlalu percaya, saya terbatas, saya sudah berhenti berbicara, tapi saya terlalu percaya bahwa Roh Kudus yang akan terus berbicara di dalam hati saudara, terus mengingatkan saudara untuk saudara tetap memiliki iman yang teruji di dalam Tuhan. Renungkan firman ini dan lakukan di dalam kehidupan kita. Mari saudara, saya ajak saudara untuk kita sama-sama berdoa untuk kebenaran firman Tuhan siang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Buat setiap kami Tuhan, boleh semakin diteguhkan di dalam iman kami yang benar di dalam Tuhan. Setiap kami boleh semakin dimurnikan Tuhan, boleh semakin teruji menjadi anak-anaknya Tuhan yang memiliki iman di dalam Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Kau yang memberkati jemaat Tuhan dimanapun berada, apapun situasi mereka. Hamba percaya Tuhan, Kau Allah yang akan terus memegang tangan mereka, Kau Allah yang akan terus menyertai kehidupan mereka, Kau yang akan terus memampukan mereka Tuhan melewati setiap proses ini bersama Tuhan. Dan hamba juga terlalu percaya akan datang janji-janji Tuhan tergenapi di dalam setiap jemaat Tuhan. Terima kasih ya Bapa, penyertaan Tuhan, kasih setia Kristus Yesus mengalir di dalam jemaat Tuhan saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.
Tetap jaga kesehatan saudara, tetap setia kepada Tuhan. Kita bertemu esok di acara doa bersama, dan saudara boleh ajak saudara, rekan, teman, siapapun. Dan kita juga ketemu minggu depan di ibadah online kembali atau di kesempatan-kesempatan lainnya. Terima kasih saudara, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.